Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ferdiansah. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengabsen kalian ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 November ya. Ade Ramdhani, Aditya Hadiansah, Aditya Eka, Ajat Sudrajat, Alfot, Anggoro Rehan, Atta, Badru Salam, Eka Darussalam, Fikri Fahrijal, Gabriel, Gali, Habinawa, Ivan Nugraha, M. Fahri, Maulana, Muhammad Aldi, Muhammad Fauzan, Muhammad Rizky Maulana, Muhammad Robi Januari, Muhammad Sirajuddin, Muhammad Sofyan, Naufal Gading, Najwa Tifani. Beberapa yang tidak hadir ya dengan alasan sakit. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pembahasannya adalah ceramah. Apa yang kalian ketahui tentang ceramah? Apa itu ceramah? Hah? Apa ceramah? Ya? Pidato itu sama dengan ceramah itu sama dengan pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada halayak, ya. Kepada halayak. Buka bukunya ya. Buku paket bahasa Indonesianya dibuka. Perhatikan di situ ya. Setelah kita mengetahui apa itu ceramah, sekarang apa tujuan kita mempelajari ceramah? Tujuan ceramah adalah menyampaikan informasi atau gagasan kepada orang banyak agar diketahui, diakui, dan dilakukan. Ya. Baik, tujuan kita mempelajari teks ceramah apa? Coba. Tujuannya adalah agar kalian mampu menganalisis isi dari teks ceramah, mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah, mampu menganalisis struktur dari teks ceramah. Ya. Kemudian setelah itu kalian akan menyusun teks ceramah, ya. Oke. Coba ada berapa?
struktur teks ceramah apa saja strukturnya? Apa struktur teks ceramah? Apa saja? Isi sama penutup. Pembuka, isi, dan penutup. Kalau pembuka isinya apa? Pembuka berisi apa? Salam pembuka, ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih pada hadirin. Oke, kemudian isi apa isi? Pengertian literasi pembaca, pentingnya literasi membaca. 3. Gambaran literasi membaca anak Indonesia di tingkat dunia. 4. Dampak rendahnya literasi membaca. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir apa? Penutup isinya apa? Harapan membudayakan. Iya betul, berupa simpulan dan saran yang diakhiri dengan salam penutup. Itu adalah struktur dari teks ceramah. Ya, sebelum kita lebih jauh lagi mempelajarinya, Ibu akan memberikan kalian soal terlebih dahulu ya. Buka WA kalian ya. Coba kerjakan tes yang ada yang Ibu kerjakan di Google Form ya. Kerjakan dulu 10 menit. Berapa menit? Sudah selesai mah? Kalian boleh lihat di papan tulis ada ini struktur ya. Kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks ceramah itu adalah yang pertama. Apa yang pertama Ferdiansyah? Kaidah kebahasaan teks ceramah. Bisa lihat di papan tulis ya. Menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua jamak sebagai sapaan. Orang pertama tunggal itu apa? Saya, aku, ya. Kalau orang pertama jamak? Orang pertama jamak? Kami atau kita, ya. Kemudian yang kedua menggunakan kata teknis atau istilah, ya. Kata teknis, apa itu kata teknis? Kata yang digunakan atau kata kunci yang digunakan di dalam teks tersebut yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan, ya. Sesuai dengan isi dari teks ceramah tersebut ya. Kata teknisnya itu disesuaikan dengan isi teksnya, ya, atau materi teks ceramahnya. Kemudian yang ketiga apa? Menggunakan konjungsi atau kata penghubung, ya. Konjungsi apa yang digunakan di dalam teks ceramah? Ketika, apabila, jika, kalau, ya. Nah, kalau jika itu adalah kata penghubung persyaratan, ya. Jika atau kalau itu adalah kata penghubung persyaratan. Kemudian selanjutnya apa? Menggunakan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Iya, kata kerja
Yang melakukan pekerjaan itu adalah pikiran dan perasaan ya. Pikiran seperti kata memikirkan, itu namanya kata kerja mental ya. Memikirkan, menyayangi, itu namanya kata kerja mental. Yang melakukan pekerjaan adalah perasaan dan pikiran ya. Pikiran dan perasaan itu yang melakukannya. Kemudian selanjutnya menggunakan kata persuasif ya. Apa itu kata persuasif? Iya. Kata persuasif adalah kata yang digunakan untuk memengaruhi, mengajak atau menyuruh seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan ya. Itu tadi adalah penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Sekarang perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah menyusun teks ceramah. Setelah kita mempelajari struktur kaidah kebahasaan, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun teks ceramah. Langkah-langkah menyusun teks ceramah itu yang pertama apa? Menyusun teks ceramah. Menentukan topik atau tema ya, menentukan topik atau tema. Topiknya bebas ya, kita memilih sendiri topiknya apa. Kemudian selanjutnya apa? Merumuskan tujuan. Tujuan kita membuat teks ceramah itu apa? Atau apa yang ingin kita sampaikan ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, setelah kita kemudian menyusun teks ceramah ya. Menyusun teks ceramah setelah kita membuat struktur dari teks ceramah itu kita akan menyusun. Selanjutnya apa? Mengembangkan kerangka teks ceramah yang sudah kita susun ya. Dengan menggunakan bahasa yang baik ya, bahasa yang runtut atau bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya terakhir apa? Mengediting atau menyunting teks ceramah ya. Setelah selesai kita sunting atau kita perhatikan kembali apanya yang salah. Apakah kita banyak menggunakan kaidah kebahasaannya sudah benar atau tidak, strukturnya sudah benar atau tidak, langkah-langkahnya sudah benar atau tidak ya. Apakah di dalam teks itu banyak menggunakan bahasa yang sama atau kata-kata yang sama, atau pemilihan katanya ada yang sama, seperti itu ya. Oke, sudah paham? Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum melanjutkan tugas. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, buka halaman 55 ya. Buka halaman 55. Sekarang kerjakan tugas yang ada di halaman 55 ya. Yang di atas yang struktur ya. Ini contohnya. Topiknya pentingnya literasi membaca. Sudah paham? Kemudian tujuannya adalah yang umum adalah informatif, berarti berisi informasi. Kemudian yang khusus adalah memahami artian dan
pentingnya literasi membaca. Tujuan khusus kedua, memahami tingkat literasi membaca anak Indonesia. Kemudian tujuan khusus yang ketiga, memahami dampak rendahnya minat baca. Kemudian tujuan yang keempat adalah membudayakan literasi. Kemudian strukturnya, pembukaan, salam pembuka, ucapan syukur. Nah, kerjakan ya, kerjakan dulu yang itu. Dah, kerjakan ya. Iya, kerjakan dulu ini di Canva ya. Nanti yang kedua baru kalian mengerjakan yang ini, yang tadi sudah tinggal dimasukkan ke Canva ya. Dah, kerjakan ya. Yang halaman 56-nya ya. Dah, kerjakan di buku tulis dulu. Di bagian 3 terakhir. Nah, itu. Nah, pindahkan ke Canva. Ya? Udah kerjakan ya. Nah, ini. Kerjakan ke Canva. Nah, tinggal kamu pilih mau pakai Canva ya. Satu kelompok mempresentasikannya. Ayo. Sudah? Lagi diedit, Bu. Oke, kerjakan. Sudah, Raju? Iya. Dikerjakan ke seperti itu. Ini akan kalian kerjakan yang ini ya, yang di buku, yang di lembaran ini. Tinggal kalian pindahkan ke Canva. Kalau sudah jadi pindahkan ke Canva. Oke. Nah, tinggal masukkan kayak kamu kemarin itu. Judulnya Kayak yang Tips punya. Hemat Listrik. Pokok harus ada. Ya. Ya? Oke, nah sekarang tinggal kalian masukkan, kan sudah jadi, kalian tinggal masukkan ke dalam Canva. Paham ya? Nanti hasilnya itu kalian kirim ke ibu ya. Hasilnya ya, nanti dipresentasikan hasilnya.
Bisa kan kalian membuatnya? Kalian kan pintar menggunakan Canva. Cari Canva yang sesuai. Ya. Sudah? Eka Darussalam sudah kelompok kalian? Oke. Sudah. Nanti hasilnya masukkan ke dalam Canva. Itu kan sudah ada ya. Nah, tinggal dimasukkan. Bagaimana? Sudah belum? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sudah dikerjakan berarti kalian harus mempresentasikan ya. Pakai ini dulu tidak apa-apa, pakai ini dulu ya. Oke, kelompok mana kelompok 1? Ini Perdiansyah kelompok 1 ya. Ayo Perdiansyah presentasikan hasil dari langkah-langkahnya. Bukan yang ini, yang ini. Yang ini. Iya. Iya, yang itu. Ayo, silakan. Silakan presentasi. Segera, jangan membuang waktu, ayo. Langkah itu, langkah-langkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan langkah-langkah berikut ini. Cara ketik ceramah 1. Topik, tip hemat listrik, tujuan. A. Umum. B. Khusus. Memahami pengertian dan pentingnya menghemat listrik. Memahami manfaat hemat listrik. Memahami dampaknya jika tidak membudayakan hemat listrik. Menjelaskan tips untuk menghemat daya listrik. Struktur. A. Pembuka, salam pembuka. Ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hadirin. Pengertian hemat listrik, pentingnya hemat listrik. Gambaran dapatnya hemat listrik, Canva hemat listrik. C. Penutup. Harapan, salam penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua, kelompok 2 siapa? Silakan berdiri. Kelompok 2, Putri. Presentasikan hasilnya. Buyang sendiri gua. Bisa. Gua buat biasanya gerak-gerak sendiri. Biar gak pecah layarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Sirajuddin. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhammad ingin menyampaikan perangkat teks ceramah topik tips hemat listrik. Tujuannya ada umum, B khusus memahami pengertian dan pentingnya hemat listrik. 2. Memahami manfaat hemat listrik. 3. Memahami dampaknya jika tidak membudayakan hemat listrik. 4. Menjelaskan tips untuk menghemat daya listrik. 3. Struktur. A. Pembuka. Salam pembuka. Ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hadirin. B. Isi. 1. Pengertian hemat listrik. 2. Pentingnya hemat listrik. 3. Gambaran dampaknya hemat listrik. 4. Manfaat hemat listrik. C. Penutup. Berisi. 1. Harapan. 2. Salam penutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5, silakan. Kenalkan nama saya Fikri Farida dari kelompok 5. Saya akan membacakan kerangka teks ceramah. 1. Topik tips hemat listrik. 2. Tujuan umum khusus memahami pengertian dan pentingnya menghemat listrik. Memahami manfaat hemat listrik. Memahami dampaknya jika tidak membudayakan hemat listrik. Menjelaskan tips untuk menghemat daya listrik. 3. Struktur. Pembuka. Salam pembuka. Ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hadirin. Pengertian hemat listrik, pentingnya hemat listrik. Gambaran dampaknya hemat listrik, manfaat hemat listrik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisis atau menyusun langkah-langkah atau kerangka dalam menyusun atau menulis teks ceramah, ya. Berarti kalian sekarang sudah ada gambaran, kan? Ada gambaran bagaimana cara kita menyusun sebuah teks, menyusun teks ceramah. Ada gambaran, ya? Sudah paham cara menyusunnya. Berapa yang tadi kalian presentasikan itu tinggal kalian kembangkan, ya. Tinggal kalian kembangkan menjadi sebuah teks. Tinggal dikembangkan, ya. Tadi kalian sudah menyusun kerangkanya. Kerangka tersebut kemudian akan kalian kembangkan. Baiklah. Sekarang tugas selanjutnya adalah kalian akan mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks, ya. Paham? Yaitu yang bertemakan tips hemat listrik, ya. Oke, sekarang kalian kerjakan, ya. Kerjakan tugasnya. Menyusun kerangka tersebut menjadi sebuah teks yang utuh, yaitu dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang telah kalian pelajari dari awal. Ya? Paham? Oke, sekarang kerjakan. Dikerjakannya di Canva, ya. Kemudian hasilnya nanti kalian kumpulkan ke Ibu. Sekarang kerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah bisa atau sudah punya, kan? Canva-nya? Dah, sekarang kerjakan, ya. Kerjakan ke dalam Canva. Mana bagian pembuka, mana bagian isi, kemudian mana bagian penutup. Dipisah, ya.
dipisah pembukanya mana, penutup isinya yang mana, kemudian penutupnya yang mana. Sudah, kerjakan ya. Kerjakan ya. Iya, yang itu. Ini sama yang ini ya. Yang ini sama yang ini. Jadi dua kanva ya. Iya. Mana pembukanya, mana penutup, dan mana isi. Nah, kemudian nanti yang terakhir kalian di slide terakhirnya kanva teksnya lengkap ya. Paham ya? Oke, sekarang kerjakan. Sudah? Sudah bisa dikerjakan? Pilih kanva yang sesuai ya, sesuai dengan materi. Kemungkinan yang modelnya udah ada. Diskusikan ya caranya. Nanti yang kan udah kalian bikin, tinggal kalian masukkan ke dalam kanvanya. Penting kan dong. Daunnya buang aja. Biar nggak penting. Nanti dikumpulkan ya. Sini. Sampai sini. Iya. Mana bagian isi, mana bagian penutup, mana bagian pembuka ya. Nah, ini kalian pindahkan ke dalam kanva. Ini kan udah jadi. Pindahkan ke dalam kanva. Mana bagian pembuka, mana bagian isi, kemudian mana yang bagian penutupnya. Paham? Nah, Slide gitu, Bu. Ada 3 bagian. bisa 3, bisa 4. Nanti di slide terakhirnya jadi 1 ya. Jangan dipisah-pisah lagi. Iya, boleh. Paham ya? Oke. Sekarang kerjakan. Pilih kanva yang sesuai dengan materi. Mungkin kalau yang langsung teks begini bisa menggunakan yang seperti ini. Ya. Tapi kalau untuk yang memisah-misahkan mana pembuka, tuh ada juga yang bagus ya. Mana isi dan mana penutupnya. Seperti itu ya. Tinggal kalian edit ke dalam kanva. Udah? Apriansa? Eka? Udah bisa kah? Bisa kan? Mengerjakannya Aditya, Eka? Nah. Seperti yang tugas awal ya, Priyansah kemarin, yang tugas kepunya kalian. Pelan. Pelan-pelan.
Kelompok 3, boleh silakan. Kelompok 3 presentasikan. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul di kelas 11 kelas 2 yang kita cintai ini. Izinkan saya untuk menyampaikan ceramah tentang tips hemat listrik di hari yang membahagiakan ini. Teman-teman yang saya banggakan, penggunaan daya listrik untuk menunjang kegiatan sehari-hari menjadi konsumsi listrik seakan bukan hal yang patut dicermati. Padahal dengan banyaknya alat atau perangkat elektronik penunjang kegiatan sehari-hari yang menggunakan daya listrik menjadi penggunaan daya tinggi. Walaupun terlihat sederhana, namun ternyata banyak konsumsi listrik yang tidak kontribusi dalam meningkatkan penggunaan daya listrik setiap hari. Untuk itu ada sebaiknya mulai sekarang kita meningkatkan penggunaan daya listrik setiap hari. Untuk itu ada sebaiknya mulai sekarang kita lebih cermat dalam penggunaan energi listrik untuk menghindari pemborosan energi listrik dengan menghemat energi banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Selain itu menekan pengeluaran energi listrik per bulannya. Kita juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara. Teman-teman yang saya sayangi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya. Pertama, atur penggunaan lampu. Cara menghemat listrik yang dapat dilakukan pada tahap awal adalah dengan mematikan lampu yang tidak terpakai. Biasakan mematikan lampu di malam hari, sisakan beberapa saja penerangan yang penting. Kedua, cabut steker listrik jika tidak dipakai. Salah satu kebiasaan banyak orang yang secara tidak sadar menggunakan listrik terus-menerus adalah membiarkan kabel dari alat atau perangkat elektronik tetap terhubung pada stop kontak ketika sedang tidak digunakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Kemudian sekarang kelompok lain silakan menanggapi ya. Menanggapi boleh berupa pertanyaan, boleh juga berupa saran atau rekomendasi ya. Silakan, siapa yang mau memberikan saran atau pertanyaan? Silakan, kelompok lain. Ayo. Silakan kelompok lain kasih pertanyaan atau saran. Kelompok 2 silakan. Beri saran ke kelompok 3. Atau berupa pertanyaan boleh. Ayo, silakan. Ayo. Ayo maju silakan, cepat. Berdiri ya. Boleh berupa saran, boleh juga berupa pertanyaan. Saya pertanyaan atau saran ke kelompok 3. Ayo kelompok 2 silakan. Saya pertama dari kelompok 2 ingin memberi saran dari kelompok kami, sebaiknya penjelasannya lebih jelas lagi, terus sama pembacaannya juga lebih jelas lagi. Itu aja dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan kelompok 4. Saran pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah dikirim ke ibu. Tinggal ini ya. Tinggal yang ini. Ya, ini. Udah Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara penghematan listrik lampu yang dapat
dapat dilakukan pada tahap awal adalah dengan mematikan lampu yang tidak terpakai. Biasanya mematikan lampu di malam hari, sisakan beberapa saja penerangan yang penting. Dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. 3. Apa akibat yang terjadi jika tidak hemat dalam penggunaan listrik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya akibatnya jika kita tidak menghemat listrik? Akibatnya apa? Bisa memboroskan listrik atau tagihan listrik menjadi semakin besar ya. Seperti itu. Dan ada lagi yang mau menanggapi? Ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Oke, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Jensa dari kelompok 5 ingin bertanya, apa pengaruh jika listrik digunakan dengan boros? Apa pengaruh jika listrik digunakan dengan boros? Sama. Pertanyaannya mirip sama kelompok 1 ya. Oke, walaupun sama tetap dijawab ya. Kamu jawab aja apa jawabannya. Silakan dijawab. Ya. Membuat biaya listrik semakin bertambah. Baiklah. Untuk semuanya ya, saran Ibu, saat mempresentasikan alangkah baiknya kalau suaranya itu lebih besar ya. Hanya saran dari Ibu ya. Suaranya diperbesar, kemudian yang bertanya juga lebih baik atau berbeda pertanyaannya dari yang lain ya. Tanggapan itu bisa berupa saran, pertanyaan atau rekomendasi. Paham ya? Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, Ibu bertanya, pengalaman kalian tentang pembelajaran ini apa? Apa yang kalian rasakan setelah kita mempelajari dari pertama struktur, pengertian, struktur, kaidah, kemudian menyusun, dan kembali menjadi teks, dan kemudian menjadi teks. Apa yang kalian alami? Apakah kalian sudah memahami? Jadi lebih memahami bagaimana cara menyusun teks? Iya, jadi kita lebih paham ya. Sekarang kalian lebih paham bagaimana cara menyusun teksnya. Ya. Selanjutnya, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Coba jelaskan. Kelompok 2 atau kelompok 1 jelaskan kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ferdiansyah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Kemudian kelompok 2 simpulkan juga ya hasil dari pembelajaran kita hari ini apa saja. Kesimpulannya apa saja kesimpulannya ya. Kesimpulan itu dari awal ya, dari awal pembelajaran sampai akhir ya. Apa saja hasilnya? Apa yang kalian pahami, apa yang sudah kita pelajari. Paham ya? Oke, sekarang kalian jelaskan kesimpulannya. Ayo, silakan. Kesimpulannya bagaimana? Kita jadi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan
hasil pembelajaran pada hari ini, kita dapat memahami apa itu teks ceramah, terus kita dapat menjelaskan tentang ceramah itu, terus kita dapat menyusun teks ceramah dengan benar, dan kita jadi lebih mudah dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk biasa. Kemudian ada kelompok lain yang mau menanggapi, menambahkan kumpulannya. Silakan. Ayo, Ajat. Kesimpulannya Ajat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan materi yang saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yang saya pahami seperti teks ceramah, dari salam, isi, dan penutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok 2 mau menambahkan? Cukup? Oke, sudah ya. Jadi dengan mempelajari dari awal kita belajar tentang teks ceramah, bagaimana teks ceramah itu, apa itu teks ceramah, perbedaan teks ceramah, pidato sama khotbah itu apa ya. Kemudian selanjutnya kita mempelajari strukturnya, mempelajari kaidahnya. Kemudian kita menyusun kerangka, dan setelah itu terakhir adalah menyusun teks ceramah. Oke. Sebelum berakhir kegiatan ini, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian atau sejauh mana kalian memahami tentang teks ceramah, Ibu akan memberikan kalian soal kembali ya. Tadi soal pertama, kemudian sekarang soal kedua ya. Soal penutup untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang teks ceramah. Buka Google Form-nya ya. Oke, ini post-testnya ya. Post-test setelah kita mempelajari. Berarti sekarang nilainya harus lebih bagus ya. Karena kalian sudah paham dari awal sampai akhir. Jadi dibuka ya, dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, kerjakan kemudian langsung dikumpulkan ya. Iya, kerjakan yang sungguh-sungguh ya. Biar nilainya lebih bagus dari yang pertama. Ya, kerjakan di Google-nya. Di Google Form-nya. Ini post test ya, yang tadi kan pre-testnya, sekarang post test. Post test setelah sama, cuma beda judulnya. Ada pre-test, ada post test ya. Pertama sebelum dan sesudah. Ya, berarti harus ada peningkatannya. Sudah dikerjakan? Oke, kalau sudah kalian langsung dikirim ya. Dikirim hasil kalian itu. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya, sebelum Ibu akhiri, pertemuan selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan melalui proyektor ya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian
buat ke dalam Canva tadi. Besok kita akan mempresentasikan hasilnya. Paham ya? Oke, baiklah. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah. Ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita bertemu minggu depan dengan masih materi yang sama, tetapi beda topiknya atau beda yang akan kita kerjakan ya. Pertemuan besok kita akan mempresentasikan. Oke. Sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.